Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Saya Rina Mukroma, S 2018 3007. Dan saya Ike Fitrienda Sari, S 2018 3033 dengan slide share kami yang berjudul Otonomi Daerah dengan sistem rumah tangga formil dan material. Selamat menyimak dan memahami. Sistem rumah tangga formal. Di dalam pengertian rumah tangga formal yang sering disebut sebagai ajaran rumah tangga formal, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat oleh daerah-daerah otonom yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum yang satu pada prinsipnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat hukum yang lain. Bila dilakukan pembagian tugas, hal itu semata-mata didasarkan atas pertimbangan rasional dan praktis. Artinya, pembagian itu tidak karena materi yang diatur berdasarkan sifat, tetapi semata-mata karena keyakinan bahwa kepentingan-kepentingan daerah itu dapat lebih baik dan lebih berhasil diselenggarakan sendiri oleh setiap daerah daripada oleh pemerintah pusat. Jadi, pertimbangan efisiensi yang menentukan pembagian tugas itu dan bukan disebabkan perbedaan sifat dari urusan-urusan yang menjadi tanggungan masing-masing. Di dalam ajaran ini tidak secara a priori ditetapkan hal yang termasuk rumah tangga daerah, tetapi sepenuhnya tergantung pada prakarasa atau inisiatif daerah yang bersangkutan. Urusan rumah tangga daerah ditentukan dalam suatu prinsip saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada prakarsa daerah yang bersangkutan. Batas-batas pelaksanaan urusan juga tidak ditentukan, tergantung kepada keadaan, waktu, dan tempat. Selanjutnya adalah menurut laporan PBB, ada beberapa metode yang dapat mengalokasikan kewenangan kepada daerah yang hampir mirip dengan ajaran ini disebut open end arrangement, yaitu batasan rumah tangga formal bisa dilihat bahwa pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk bergerak atau free take, untuk mengambil inisiatif, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan daerah. Walaupun keleluasaan atau yang disebut discretion pemerintah daerah dalam sistem rumah tangga formal lebih besar, tetapi tetap ada batasan, yaitu daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh undang-undang. Secara positif, sistem rumah tangga formal sudah memenuhi kriteria keleluasaan prakarsa bagi daerah untuk mengembangkan otonomi daerahnya. Di lain pihak, sistem ini kurang memberi kesempatan kepada pemerintah pusat untuk mengambil inisiatif guna menyerasikan dan menyeimbangkan pertumbuhan dan kemajuan antar daerah yang kondisi dan potensinya tidak sama. Pemerintah juga membiarkan setiap daerah berinisiatif sendiri tanpa memilih atau melihat kondisi dan potensi real daerah masing-masing. Bagi daerah yang kondisi dan potensinya menguntungkan, keleluasaan dan inisiatif daerah akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Di lain pihak, bila daerah yang kondisi dan potensinya kurang menguntungkan, dalam arti minus, miskin, terpencil, atau semacamnya, keleluasaan dan prakarsa itu akan menjadi tidak menguntungkan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah pusat untuk pemerataan dan memelihara keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dipandang perlu. Selanjutnya adalah contoh penerapan. Yang pertama adalah kebebasan pelaksanaan kebijakan oleh berbagai tingkat struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan di dalam urusan negara tentunya sangat kompleks dan pasti memiliki ruang lingkup pemerintahannya sendiri. Struktur terbesar dalam pemerintahan suatu negara adalah pemerintahan pusat, sedangkan struktur yang ada di bawahnya adalah hal, wewenang,
dan kekuasaan adalah pemerintah daerah. Salah satu contoh otonomi daerah di Indonesia adalah dibebaskannya pelaksanaan kebijakan oleh berbagai tingkat struktur pemerintahan. Maksud dibebaskan di sini tentu suatu kebebasan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila di dalam jalannya pemerintahan, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab dan dilaksanakan demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Setidaknya terdapat 4 fungsi pemerintahan daerah dalam pembangunan, yaitu yang pertama fungsi absolut, selanjutnya pemerintah wajib, pemerintahan pilihan, dan pemerintahan umum. Semua fungsi ini dimiliki oleh setiap pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah daerah dapat membentuk suatu peraturan daerah yang diperlukan oleh dan sesuai dengan kebutuhan. Tingkatan struktur pemerintahan di daerah sendiri terdiri dari gubernur, bupati, camat, lurah, ketua rukun warga, hingga yang paling kecil yaitu ketua rukun tetangga. Semua struktur ini dibebaskan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan cakupan wilayah dan kewenangan dalam kekuasaannya. Contoh selanjutnya adalah desentralisasi sektor kehutanan Indonesia. Merupakan suatu sumber daya alam hutan di Indonesia sangat banyak, dan flora dan fauna di Indonesia juga sangat banyak. Hal tersebut merupakan suatu saya nunggu lama dulu biar enggak. Selanjutnya adalah contoh penerapan. Yang selanjutnya adalah desentralisasi sektor kehutanan Indonesia. Bisa kita pahami bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Hal itu mencakup flora dan fauna yang begitu beragam. Hal tersebut merupakan suatu sumber daya alam dengan potensi pengembangan yang sangat besar bagi Indonesia. Pada masa sebelum adanya penerapan asas desentralisasi di Indonesia, semua keuntungan dari hasil hutan diperoleh dan dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan di daerah pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Maka dari itu, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, asas desentralisasi diterapkan di Indonesia, khususnya dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Pada akhirnya, hutan dikelola oleh pemerintah daerah di mana hutan tersebut berada. Dengan begitu, praktek penguasaan dan perlindungan hutan beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kekayaan budaya, adat, dan juga kearifan lokal, serta dengan tidak melupakan penjagaan keseimbangan ekosistem. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dari materi sistem rumah tangga material. Pengertian rumah tangga material atau ajaran rumah tangga material. Biasa dikatakan dengan material huishoudingsleur adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah. Dalam pembentukan antara pemerintah pusat dan daerah terdapat undang-undang yang diperinci secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Di dalam ajaran ini ada yang disebut takverdeling antara pusat dan daerah. Nah, jadi apa yang tidak tercantum dalam rincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga daerah. Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan di luar yang sudah diperincikan atau yang telah ditetapkan.
Rasio dari pembagian tugas ini didasarkan kepada suatu keyakinan bahwa ada perbedaan tugas yang asasi dalam menjalankan pemerintahan dan memajukan kesejahteraan masyarakat antara negara dan daerah-daerah otonomi yang lebih kecil atau di bawahnya. Daerah otonomi sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil mempunyai urusan tersendiri yang secara prinsipil berbeda dari negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih besar atau yang lebih global. Kemudian, dalam pengertian ini, kewenangan dalam dibatasi secara dalam daerah Dalam pengertian ini, kewenangan daerah dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara terperinci dan tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusinya. Dalam otonomi material ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi urusan rumah tangga sendiri harus dilihat pada substansinya. Artinya, apabila suatu urusan pada substansinya dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, maka pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut. Kemudian, daerah otonomi sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil mempunyai urusan rumah tangga sendiri yang secara prinsipal berbeda dari negara-negara kesatuan masyarakat hukum yang lebih besar. Negara dan daerah-daerah otonomi masing-masing mempunyai urusan tersendiri dan lebih spesifik. Nah, kemudian contoh dari contoh rumah tangga material, yaitu penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang biasa kita singkat dengan APBD merupakan suatu rencana keuangan dalam periode tahunan dari pemerintah daerah di Indonesia yang rancangan tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. APBD merupakan salah satu contoh otonomi daerah yang sangat jelas karena penyusunan dan pengesahannya sangat erat kaitannya dengan peraturan daerah. APBD sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Anggaran pendapatan ini termasuk di dalamnya adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula bagian dana perimbangan yang di dalamnya termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dan pendapatan daerah lainnya. Anggaran belanja sendiri merupakan perencanaan keuangan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. Secara umum, penggunaan APBD adalah demi memajukan daerah sendiri dengan usaha sebaik mungkin. Maka dari itu, mungkin di antara tiap daerah APBD-nya tentu berbeda, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan dari daerah tersebut. Fungsi dari APBD ini yaitu untuk fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu penentuan nominal upah
upah minimum regional atau biasa disebut dengan UMR, merupakan suatu standar gaji bulanan terendah yang harus dipenuhi oleh instansi yang menggunakan jasa pekerja di suatu daerah tertentu. UMR sangat penting untuk diatur oleh daerah masing-masing karena UMR dipengaruhi oleh standar biaya hidup daerah dan tingkat keahlian dari pekerja. UMR terdiri dari upah pokok yang di dalamnya termasuk tunjangan tetap yang lingkup berlakunya adalah satu provinsi. UMR di tingkat provinsi sendiri dapat kita sebut sebagai UMR tingkat 1. Setiap daerah memiliki UMR yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, UMR tertinggi di Indonesia saat ini terdapat di ibu kota negara kita, yaitu di DKI Jakarta sebesar 3.500.000. Tentunya daerah lain memiliki besaran UMR-nya sendiri, tergantung pada tingkat kesejahteraan daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Aturan mengenai otonomi daerah dalam penentuan besaran UMR ini terdapat di dalam Peraturan Menteri tentang Kerja Nomor 1 Menteri 1999 tentang upah minimum. Dan ini contoh selanjutnya, yaitu penentuan besaran pajak dan retribusi daerah. Pajak merupakan salah satu pemasukan paling penting bagi negara dan tentunya untuk setiap daerah di Indonesia. Kebutuhan suatu daerah untuk menentukan besaran pajak dan retribusi daerah tergantung di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat banyak jenis dari pajak daerah yang mungkin sering kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan pajak yang sifatnya adalah suatu kewajiban bagi setiap individu, maka retribusi daerah adalah penguatan yang dilakukan oleh daerah sebagai kompensasi atau bayaran bagi jasa ataupun pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan dan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan institusi, lembaga, badan, atau kepentingan perseorangan. Contoh nyatanya bisa kita ambil dari adanya retribusi daerah, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk atau KTP, dan akte catatan sipil, serta berbagai jenis retribusi daerah yang mungkin berbeda dengan daerah yang lainnya.